Hari ini Rabu 23 Juni 2021 bertempat di Balai Binmafo Keva Mananu Kabupaten TTU, sekitar 300-an pejuang eks Timur Timur menjalani tes antigen dan swab guna mengikuti upacara penyerahan piagam penghargaan Patriot Bela Negara dan kegiatan pembekalan sosialisasi bela negara. Kegiatan ini sendiri mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan RI yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur di Provinsi NTT. Para pengungsi dan eks-pejuang Timur Timur ini secara tertib mengantri sampai namanya dipanggil satu persatu guna menjalani proses tes swab COVID-19. Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur, Eurico Guterres, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan dijalankan di semua kabupaten di daratan timur sehingga semua eks-pejuang integrasi Timur Timur mendapatkan penghargaan dari Kemenham RI. Untuk penjelasan lengkapnya, pemirsa Beta Butu News dapat mengikuti wawancara wartawan kami Heri Sandi Umbodeta dengan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur berikut ini. Kegiatannya apa Bapak Riko? Ini hari persiapan swab, persiapan untuk gladi. Pesertanya ada 300 orang. Eks-pengungsi tim-tim? 300 orang yang nanti besok mau mengikuti upacara penyerahan penghargaan Patriot Bela Negara, sama mengikuti pembekalan atau sosialisasi bela negara. Kegiatannya di Binmafo sini? Ya, di Binmafo, tanggal 24 besok. Yang dihadiri oleh Mayor Jenderal Nugroho dari Kementerian Pertahanan. Oh, besok ada? Besok. Oh, itu siapa saja? Malam ini udah tiba. Malam ini beliau tiba. Besok upacaranya di halaman kantor Bupati jam 8. Jam 8 kami selesai. Oke. Ini selain di sini, di kegiatan di TTU ini di mana lagi? Setelah dari Kupang, setelah dari Kodim 1604. Kupang. Selesai dari Kodim 1604 tanggal 12 kemarin. Ya. Bulan Juni, sekarang pindah ke sini. Jadwalnya tanggal 24-25. Jadi besok pembukaan sampai dengan lusa tanggal 25. Selesai ini kita pindah lagi ke TTS. TTS. Nah, TTS itu jadwalnya nanti tanggal 7-8 Juli. Itu di sana ada 300 peserta juga. Lalu nanti puncaknya itu nanti antara 17 Agustus atau 5 Oktober 2021. Itu nanti di Belu dan Melaka. Belu dan Melaka. Belu dan Melaka itu yang jumlahnya 6.778. Peserta yang kita ambil itu 1.500. Dan rencananya akan dihadiri oleh Pak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Oke. Baik, saya mau tanya lagi Pak Riko. Nanti apakah peserta yang ini ada dapat semacam sertifikat atau apa itu? Iya, dikasih baju, lalu kemudian dikasih medali, lalu dikasih piagam penghargaan Patriot Bela Negara dari Kementerian Pertahanan yang ditandatangani oleh Pak Menteri Pak Prabowo Subianto sebagai eks-pejuang Timur Timur. Oke. Selain itu, apakah hanya bentuk sertifikat atau ada semacam bantuan? Ya, tentu masih ada proses berikutnya. Nah, tapi hari ini memang kita kasih juga uang transport ke mereka dari kementerian, bukan saya ya. Dari kementerian kasih uang transport ke mereka sekitar 150.000 dikasih ke mereka, lalu dikasih pula buku tabungan dari Bank Mandiri, lalu dikasih kartu anggota yang sudah link dengan Bank Mandiri juga. Oke. Ke depan selain kegiatan pemberian sertifikat ini, apakah ada kegiatan artinya kegiatan sosial lain atau? Ya, jelas. Tapi kan artinya bahwa ini kan jangka pendek dan menengah ini kan kita selesaikan dulu. Lalu mereka ini kan nanti terhimpun di dalam organisasi Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur, yang mana saya sebagai ketua sendiri, dan di semua kabupaten termasuk di Timur Tengah Utara juga sudah kita bentuk. Ketuanya Pak Laurentino Suarez Moko sendiri, dan kita sudah laporkan kepada Kasban di semua kabupaten. Dan tentu ya berikutnya
kita nanti menjadi mitra pemerintah, mitra TNI dan Polri apabila ada persoalan-persoalan masyarakat yang mungkin butuh tenaga, butuh bantuan, ya jelas kita siap untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini apakah ini juga merupakan suatu kegiatan untuk menjawab gangguan keamanan yang kerap terjadi antara pengungsi dengan yang baru memang, seperti itu salah satunya adalah itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Kita ini satu, sesama anak bangsa Indonesia. Ya, kalau tak ada perbedaan, nah, itu kan biasalah, ya kan? Tidak ada perbedaan kan. Tapi perbedaan itu kan harus diusahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi benturan-benturan yang akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sehingga kita tegas di situ. Keberadaan ini ya seperti tadi saya bilang bahwa akan membantu TNI dan Polri untuk memberikan keamanan apabila ada gangguan-gangguan yang mungkin tidak tahu ya datang dari mana, tapi kita harus tetap waspada karena kita tidak ingin Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan dan khususnya TTU yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu ada orang-orang yang tidak jelas datang dari mana lalu kemudian membuat gangguan-gangguan, dan itu tentu kita akan mendapatkan barisan betul untuk memberikan kontribusi apabila ada hal-hal seperti itu. Oke, boleh tahu ini total anggota di forum ini totalnya berapa? ada 11.485. Se-NTT atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Untuk NTT saja ada 10.000. Untuk di wilayah NTT saja ada 10.000. Sementara banyak yang belum terdaftar. Baik TNI aktif, polisi aktif, PNS aktif, termasuk siapapun yang dulu barangkali pernah tinggal di Timur, mereka punya hak untuk mendapatkan itu. Tapi untuk yang sudah terdata dan sudah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan nomor 1189 tanggal 15 Desember 2020 itu totalnya ada 11.485. Walaupun sekarang yang baru masuk lagi itu sudah hampir 8.000-an, tapi itu nanti kita akan usulkan setelah 11.485 itu selesai. Oke, terima kasih. Apakah mau ditambahkan lagi Pak Eriko? Bagaimana? Apa ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kira itu ya. Jadi kehadiran Forum Komunikasi Perjuangan Timur Timur di Timur Tengah Utara itu seperti tadi saya sampaikan bahwa apa yang mereka hari ini dapat itu karena memang hak mereka untuk mendapatkan itu. Hanya memang waktu yang juga memang cukup lama ketika kita memperjuangkan itu sejak tahun 2012 yang lalu. Tapi namanya sebagai perjuangan kita harus bersabar, tidak boleh cengeng, tidak boleh marah dan seterusnya. Dan kami berterima kasih sekali karena Pak Bupati juga ikut mendapatkan itu, Pak Wakil juga ikut mendapatkan itu, dan beberapa mantan bupati seperti Pak Raimundus juga mendapatkan itu. Jadi saya kira tidak perlu ada lagi gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan yang merugikan masyarakat di Timur Tengah Utara. Oke, terima kasih Pak Eriko atas wawancaranya dengan BTV News.